Pada awal 1870, sebuah keluarga Georgia berada di tengah-tengah aktivitas aneh dan kadang-kadang violet poltergeist. Tempat itu dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Itu adalah pendapat Herschel Tillman ketika dia mengingat banyak kunjungannya ke rumah Allen Powell Surenci ketika dia masih kecil di awal tahun 1870. Dia hanyalah salah satu dari ribuan saksi untuk aktivitas paranormal aneh dan kadang-kadang kekerasan yang melanda rumah Surenci menjadikannya salah satu kasus yang paling terkenal dan disaksikan seperti ini dalam sejarah Amerika. Allen Powell Surenci, operator pabrik penggergajian, adalah pendiri kota kecil Surenci di Georgia Tenggara. Ketika kembali ke rumah dari perjalanan ke Hazelhurst pada bulan Oktober 1872, dia menemukan rumahnya penuh dengan hantu. Dalam sebuah surat yang dia tulis kepada Savannah Morning News, dia berkata, "Beberapa menit setelah kedatangan saya melihat gelas-gelas mulai meluncur dari lempengan dan barang pecah belah jatuh ke lantai dan hancur. Buku-buku mulai jatuh dari rak-rak mereka ke lantai, sementara tukang batu, bongkahan kayu, besi halus, biskuit, kentang, panci timah, ember air, teko, delel, mulai jatuh di berbagai bagian rumah saya. Ada banyak kejadian aneh lainnya tentang rumahku." Fakta-fakta ini dapat dibentuk oleh 75 atau 100 saksi. Di hadapannya, kedengarannya seolah-olah rumah Sonal mungkin menderita gempa bumi. Sebenarnya, teori itu telah ditawarkan untuk menjelaskan fenomena di rumah. Tetapi penjelasan itu tidak tahan untuk dicermati. Aktivitas aneh berlangsung berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, dan terus rumah Surenci adalah satu-satunya yang terpengaruh, dan gempa bumi tidak bisa menjelaskan semua fenomena aneh yang dijelaskan di bawah ini. Dan meskipun fenomena sonal biasanya disebut sebagai menghantui dan dikaitkan dengan saksi hantu, kasus ini sebenarnya memiliki ciri aktivitas poltergeist, yang merupakan fenomena psikis bukan satu yang disebabkan oleh penghantaran sisa atau cerdas. Bahkan, tampaknya tidak ada laporan tentang penampakan di Surenci. Kebanyakan kasus poltergeist berpusat di sekitar agen, biasanya wanita, dari usia pubertas. Pada saat itu, keluarga Surenci memiliki 8 anak yang berusia antara 3 hingga 21 tahun. Berita tentang menghantui ini menyebar seperti api, dan segera Surenci adalah pusat kegilaan media. Wartawan dan pencari rasa ingin tahu dari seluruh negeri, dan bahkan Inggris dan Kanada, turun di kota kecil itu dengan harapan dapat melihat langsung kegiatan itu. Sedikit yang kecewa, seperti kasus Bell Witch yang terkenal. Aktivitas poltergeist di rumah Surenci ekstrim dan penyelam. Berikut adalah beberapa fenomena yang dilaporkan. Teriakan yang tidak jelas terdengar. Suara-suara datang dari kamar tidur yang kosong. Piring, piringan dan buku-buku terbang dari rak. Botol tinta melompat dari meja. Pintu dibuka dan ditutup oleh tangan yang tidak terlihat. Tangan jam berputar cepat dan bahkan bergerak mundur. Jam berpadu melanda 13. Batu bata panas jatuh entah dari mana dan mendarat di atap dan di halaman. Sepasang sepatu bot menginjak lantai mereka sendiri. Pada waktu makan, benda-benda di atas meja makan akan menari, blok keluar dari perapian. Beberapa babi dan ayam muncul di ruang tamu, entah dari mana, menakutkan satu wartawan keluar dari akalnya. Dalam upaya untuk menyingkirkan rumah dan keluarganya dari aktivitas yang menakutkan, Surenci mencari bantuan dari para ulama, ilmuwan, juga para medium roh dan paranormal. Semuanya sia-sia. Bahkan setelah rumah dibakar pada 1925, kegiatan itu mengikuti keluarga ke rumah baru mereka di sisi lain county. Itu tidak sampai kematian Allen Surenci pada tahun 1877. Dikatakan bahwa hantu itu akhirnya berhenti. Beberapa, bagaimanapun, mengatakan itu berlanjut sampai hari ini di sekitar kota Surenci. Bahkan, ada cahaya hantu yang terkenal di sana,
bola cahaya kuning terang yang muncul di sepanjang rel kereta api.